Sahabat semua, salam jumpa kembali. Di video kali ini kita akan membahas tema tentang sesat pikir logika, masih berkaitan dengan kerancuan berpikir sebenarnya. Ya, dan kita akan membahas lebih banyak lagi tentang contoh-contoh logical fallacy begitu ya, atau sesat pikir di dalam logika dan berargumen yang seringkali terjadi sehari-hari, entah di dalam kasus misalnya kita berargumen satu sama lain ataupun di dalam media sosial, tulisan dan lain sebagainya, saudara-saudara ya. Ya, terima kasih sudah hadir di channel YouTube yang sederhana ini. Ya, di sini banyak sekali, belum banyak sekali sih ya. Ada beberapa video yang bisa kamu pelajari juga terkait dengan kerancuan berpikir. Nanti kamu lihat aja gitu ya. Kamu pelajari pelan-pelan begitu. Tetapi jangan lupa di-subscribe ya. Baiklah teman-teman semua, ya kita akan memahami dulu ya. Pertama-tama tentang paradigma perkembangan ilmu pengetahuan umumnya di abad ke-20 ya. Paradigma umumnya sebenarnya begini, bahwa ketika kita berbicara ilmu pengetahuan itu adalah bagaimana kita berusaha untuk melihat sesuatu, ya, melihat seluruh alam semesta ini yang kita mau verifikasi, teliti itu sebagai di dalam kacamata yang objektif. Begitu, ya. Di dalam kacamata yang objektif, yang dapat diverifikasi dan dapat dibuktikan. Gitu, ya. Atau juga bahkan dapat dihitung, dapat dijelaskan dan penjelasan itu tidak bersifat subjektif. Begitu sebenarnya saudara-saudara. Jadi bagaimana sesuatu itu, ilmu pengetahuan itu berusaha menjelaskan segala sesuatu di dalam konteks yang objektif, dengan kacamata yang objektif. Ada buktinya, ada penjelasan sistematisnya, ada rasionalisasinya, lalu juga ada hubungan kausalnya di dalamnya, mengapa ini menyebabkan ini dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah salah satu sistematika objektif di dalam kajian ilmiah. Jadi segala sesuatu itu ya terkait dengan ilmu pengetahuan paradigma umumnya harus dibedah di dalam kacamata ilmiah. Maka kalau nggak bisa dibuktikan secara objektif, maka itu nggak berguna, gitu kira-kira. Gitu ya, tetapi rupanya di awal abad 20 itu melalui seorang tokoh yang bernama Immanuel Kant, dia ini adalah tokoh filsafat, saudara-saudara, ya, juga memunculkan kalau sesuatu itu hanya dikaji di dalam perspektif yang objektif ilmiah, tetapi ada loh sesuatu yang dibalik fenomena itu yang mungkin tidak bisa dilihat, tidak bisa dibuktikan. Kalau objektif tadi kan lebih cenderung untuk segala sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, diraba begitu. Nah, Immanuel Kant ya memberikan argumentasi lain. Makanya di awal abad 20 itu juga ada perkelahian antara fenomena dan nomena. Perkelahian itu maksudnya kira-kira begini, ya. Jadi memang ada sesuatu ya yang bisa kita teliti secara objektif karena itu adalah fenomena yang tampak ke kita langsung gitu kan ya. Tetapi di balik fenomena itu seringkali ada sesuatu yang lebih besar yang mungkin mengatasi ya paradigma dan akal budi manusia. Kira-kira begitu. Contohnya saja ya yang paling besar mungkin ya, di balik dunia ini pasti ada something bigger, nomena penciptanya yaitu apa? Tuhan yang Maha Kuasa, misalnya begitu ya. Jadi ada perkelahian antara fenomena dan nomena ya di abad ke-20 itu gitu ya. Ini adalah pandangan umumnya pada saat itu saudara-saudara semua ya. Lalu muncul juga yang disebut dengan positivisme logis ya, mereka berikhtiar mengatakan bahwa pernyataan yang dapat diverifikasi secara empiris, pernyataan itu harus dapat selalu diverifikasi secara empiris. I say something, I can prove it, gitu kira-kira jargonnya gitu ya. Semua unsur teoritis itu haruslah berkorespondensi gitu dengan realitas yang ada di luar yang diamati gitu. Koresponden itu kira-kira begini, I say umpar itu ada di Jalan Cimbelit nomor 94 ya. Saya verifikasi, saya buktikan ada di situ. Oh iya bener gitu. Itu yang disebut dengan korespondensi saudara-saudara. Mereka itu orang-orang positivisme logis itu. Nah, artinya apa? Ya, artinya apa? Segala sesuatu yang nggak bisa dibuktikan, segala sesuatu yang memang tidak tampak gitu kan ya, tidak bisa diverifikasi, sekali lagi dikaji di dalam kacamata ilmiah yang objektif, maka itu tidak termasuk di dalam ilmu pengetahuan katanya gitu ya. Ditegaskan lagi gitu kan ya, meskipun tadi Immanuel Kant mengatakan ya
ya ada loh sesuatu yang lebih besar gitu kan ya di balik sekedar fenomena ini. Tetapi positivismologis gitu kan ya, memang orang-orang ini yang orang-orang sangat empiris ya, yang sangat ketat di dalam paradigma bahwa ilmu pengetahuan itu harus apa? Harus dikaji, dibuktikan secara objektif benar-benar. Kalau dia nggak ada bisa diraba, nggak bisa disentuh, nggak bisa dibuktikan secara rasional, maka dia itu ya bukan bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi, saudara-saudara. Gitu ya. Nah, kritik Karl Popper ya, ini Karl Popper ini adalah seorang apa namanya? Seorang filsuf sebenarnya yang lahir kira-kira di tahun 1900-an gitu ya. Ya. Dia menjelaskan ya, dia memberikan pandangan lain ya, bahwa suatu pernyataan yang diklaim sebagai objektif atau ilmiah itu kalau tidak dapat difalsifikasi, isi pernyataan tersebut pastinya tidak memadai, katanya begitu, saudara-saudara. Difalsifikasi itu beda lagi. Kalau tadi kita lihat di sini ya, ini positivismologis itu melihat bahwa segala sesuatu harus diverifikasi dan harus dilihat kajian korespondensi antara teori dan juga faktanya, begitu kira-kira. Tetapi si Karel Popper dia berangkat lebih jauh lagi. Dia mengatakan bahwa sesuatu itu tidak ilmiah kalau tidak dapat difalsifikasi. Difalsifikasi itu apa? Difalsifikasi ini, misalnya ada teori baru, ya, ada masalah baru, dikaji baru, nggak berlaku lagi teorinya, gitu kan ya. Ada teori yang baru, ada masalah yang baru, nggak cocok dengan teorinya, ini dibuang gitu ya. Maka teori itu terus menerus harus dikaji, difalsifikasi, dicoba gitu loh istilahnya, atau dihantam terus, dikonfrontasikan dengan konteks-konteks tertentu, saudara-saudara. Ketika dia bisa difalsifikasi, ya, ketika dia berhasil untuk membuktikan ulang gitu kan ya, maka disitulah dia diuji konsistensinya sebagai sebuah teori, sebagai sebuah ilmu, gitu saudara-saudara. Maka setelah Karl Popper ini, gitu saudara-saudara, semua ilmu itu ya harus berusaha untuk konsisten gitu loh, ya, konsisten karena terus-menerus dihadapkan dengan fakta-fakta dan juga fenomena-fenomena yang berubah terus-menerus, saudara-saudara ya. Konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya pertama adalah tujuan ilmu pengetahuan akhirnya ya, pertama-tama bukan sekedar I know gitu, aku tahu, aku hafal, enggak gitu. Tetapi juga pertama-tama membuka kemungkinan-kemungkinan kebenaran baru ya. Artinya selalu terbuka terhadap pembaharuan, saudara-saudara. Itulah utamanya, itulah pertama-tama tujuan dari ilmu pengetahuan sebenarnya dengan falsifikasi dan juga verifikasi tersebut. Maka teori itu ya adalah teori yang terus-menerus mengulang eksperimen yang telah dilakukan dan melihat apakah berhasil untuk apa namanya mencapai hasil yang sama atau tidak, maksimal atau tidak, ya, menjawab permasalahan-permasalahan atau tidak, begitu, ya. Teori pendidikan masa lalu misalnya, kurikulum masa lalu harus dilaksanakan misalnya dilaksanakan face to face, tapi karena pandemi akhirnya dibuat menjadi online. Ada perubahan, ada perubahan. Nah, perubahan-perubahan konteks itu yang nanti akan merangsang para ilmuwan untuk terus-menerus menguji teorinya kayak apa, saudara-saudara. Gitu ya. Akhirnya juga ketika ditemukan bukti baru yang tidak cocok dengan teori tersebut telah terfalsifikasi. Gitu ya. Tak berlaku gitu kan ya, maka dia harus konsisten, harus terfalsifikasi, saudara-saudara. Itu kata Karl Popper gitu kan ya. Itulah kira-kira paradigma ilmu pengetahuan yang muncul di abad 20 sampai sekarang juga begitu. Maka semua bidang kajian interdisipliner, segala bidang ilmu kajian itu selalu berusaha untuk konsisten di bidang kajiannya masing-masing, saudara-saudara. Itu memang menjadi apa, usaha keras terus menerus karena memang ditantangnya untuk itu ya. Yang namanya perubahan itu selalu muncul, apalagi di zaman sekarang, di zaman yang up to date ya. If you not up to date ya, if you not update, you are nothing kan gitu, you unexist gitu kan ya, kamu nggak eksis gitu, saudara-saudara. Maka teori itu juga nggak eksis kalau dia tidak menjawab perkara-perkara yang memang terus muncul secara baru di hadapan kita, gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya orang-orang yang hidup di abad ke-21 ini harus memiliki kemampuan atau kecakapan di dalam the way of thinking sebenarnya gitu kan ya.
cara berpikirnya, ya. Ini nanti akan kita pelajari. Computational thinking itu adalah kecakapan sebenarnya. Kecakapan the way of thinking manusia abad 21, ya. Untuk apa, saudara-saudara? Ya, untuk mampu memaknai apa kebenaran dan hubungan logis dari segala hal yang kita verifikasi secara objektif, ilmu pengetahuan yang kita kaji gitu, supaya nggak bias gitu kan ya, supaya nggak salah, tetapi juga tepat mengarahkan kita untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru dan minimal tidak salah, mengarahkan kita kepada argumentasi yang tepat dan juga hal-hal yang baik gitu, saudara-saudara ya. Nah, computational thinking itu terdiri dari decomposition, pattern recognition, abstraction, dan algorithmic design gitu ya. Ini nanti akan kita pelajari khusus. Dengan computational thinking ini diharapkan kita mampu sampai pada makna dan kebenaran, hubungan logis gitu ya. Kira-kira ritmenya begini ya. Ketika kita mengkaji sesuatu, saudara-saudara, ya, kita itu pertama-tama harus collect information gitu kan ya, mengkoleksi data sebanyak-banyaknya terkait hal-hal yang kita kaji, ya, yang kita mau teliti, yang mau kita observasi, kita cari datanya. Datanya itu juga harus dievaluasi, gitu kan ya? Harus dievaluasi. Dievaluasi artinya begini, apakah data yang saya ambil ini tepat, cocok untuk tema yang saya angkat, kan begitu, ya? Kalau nggak ada evaluasi, maka lompat dari collect information, maka loncat ke draw conclusion nih. Dari sini ya ke sini langsung, ya, draw conclusion. Ya, itu nggak make sense nanti hasilnya, gitu kan ya. Jadi segala data dikumpulkan, lalu menyimpulkan sesuatu, draw conclusion, begitu ya. Ya, maka harus mengikuti alur ini sebenarnya. Ya, setelah draw conclusion, maka perlu lagi apa? Evaluate logical conclusion juga, gitu ya. Kalau kita nggak evaluate, kita bisa masuk ke dalam logical fallacy, ya. Kalau kita memberikan evaluasi yang matang, ya, dan juga mengkaji lagi terus-menerus, kalau tadi dalam bahasa positivisme logis itu adalah memverifikasi, kalau dalam bahasanya Karl Popper disebutnya sebagai memfalsifikasi, gitu ya, maka kita sampai pada logical truth, gitu, ya. Kita sampai ke situ akhirnya, ya toh. Inilah kira-kira ya kecakapan ya, model berpikir, the way of thinking yang memang harus dimiliki manusia-manusia saat ini. Apalagi saudara-saudara, kita dihadapkan dengan situasi di mana kita selalu mendapatkan informasi-informasi yang membludak, yang banyak, ya, entah melalui media sosial dan apapun. Dengan gadget kita ini kita dilimpahkan begitu banyak sekali ya informasi. Kalau kita nggak bisa menggunakan atau kita nggak punya kecakapan ini, saudara-saudara, repot kita nanti. Jatuhnya kemana? Logical fallacy terus, kan gitu ya. Nah, ini latar belakangnya mengapa kerancuan berpikir itu perlu kita bahas, dan juga bagaimana kita harus berpikir secara logis, terutama di dalam bidang kajian, di dalam karakter kita sebagai seorang ilmuwan yang mengkaji ilmu pengetahuan di dalam perguruan tinggi ini, saudara-saudara ya. Nah, kita lihat apa sebenarnya kerancuan berpikir itu. Kerancuan berpikir itu adalah bentuk atau jenis argumen yang tidak tepat atau salah, ya, incorrect argumen, saudara-saudara ya. Entah itu karena premisnya nggak nyambung sama kesimpulannya, entah apapun ya. Nanti kita lihat berbagai macam bentuk jenisnya. Kerancuan berpikir itu disebabkan oleh argumen yang tidak tepat atau kesalahan dalam penalaran. Ya, ingat, ketika kita mau menyimpulkan sesuatu, saudara-saudara, ketika kita mau mengatakan sesuatu tentang sesuatu, sebenarnya kita itu melakukan penalaran. Penalaran itu kayak apa? Otak kita itu ya mencari premis, ya, menghubungkan premis, kemudian membuat hubungan premis tersebut, itulah yang disebut dengan kesimpulan, saudara-saudara. Dan itulah satu kesatuan itu disebut dengan sebagai argumen, gitu, saudara-saudara. Nah, kalau premisnya salah, nggak nyambung dengan premis yang lain, gitu kan ya, maka itu bisa memunculkan akhirnya bentuk-bentuk logical fallacy tadi, gitu ya. Istilah lain disebut juga sebagai kesalahan kognitif, kesalahan berpikir sebenarnya, dan ini banyak sekali, saudara-saudara ya. Ya, atau penyimpangan-penyimpangan sistematis dari logika yang cenderung rutin terjadi, menghambat logika dan terus berulang. Ya, ini kata si Rolf Dobelli, karena kita belajar dari Rolf Dobelli nanti ya di bukunya. Ya, nanti
sebagai referensi kita juga terkait dengan kerancuan berpikir ini, saudara-saudara. Nah, kita ya nanti akan lihat satu persatu. Konsekuensinya apa kalau kita terjerumus kepada bentuk logical fallacy? Ya, artinya kita itu kalau kita keliru, maka kita mempercayai sesuatu yang salah tanpa pembenaran yang tepat dan hasil yang tepat. Apa yang kita yakinin itu sesuatu yang bukan benar gitu loh, ya. Ya, sesuatu yang keliru, saudara-saudara. Contoh misalnya, ya. Hitler adalah berkumis, ya. Dan Hitler adalah orang yang kejam, gitu, karena dia membunuh banyak orang rakyat Yahudi. Berarti orang berkumis adalah orang yang kejam. Nah, itu kan logical fallacy, gitu kan ya. Bukan berarti karena Hitler berkumis, ya, maka semua orang yang berkumis itu pasti jahat atau kejam gitu. Nggak begitu. Seringkali kan begitu, saudara-saudara, terjadi. Preman yang membunuh orang itu adalah bertato, ya. Berarti orang yang bertato adalah orang yang kejam. Itu salah, itu logical fallacy, gitu kan ya. Itu kerancuan berpikir. Seringkali kita mengambil keputusan-keputusan begitu ya. Nah, itu yang receh, saudara-saudara. Bagaimana kalau itu terjadi kalau lebih masif lagi? Kamu bayangin kamu punya pemimpin ya, ya, yang memang memberikan kerancuan berpikir di dalam kebijakan-kebijakan negaranya. Itu bisa berbahaya, ya, bisa otoriter, bisa juga ya membuat banyak rakyat menderita, saudara-saudara. Maka jangan pernah berpikir ini tidak penting, ya. Ya, Indonesia itu seringkali ya tertinggal, tidak maju karena kemalasan berpikir, saudara-saudara, dan juga karena mungkin sedikit banyaknya karena banyaknya kerancuan berpikir yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara. Nah, itu ya, kita nggak mau ke situ. Nah, kamu kalau sudah duduk di dunia akademik ini, di bidang kajian akademikmu masing-masing, maka harus belajar sungguh-sungguh tentang ini ya, supaya sungguh-sungguh mampu melihat, menalar dengan baik, mengambil kesimpulan. Karena sekali lagi begini, saudara-saudara, you are what you think. Artinya apa? Ketika kita menyimpulkan sesuatu di kepala kita, maka kita akan melakukan itu, gitu loh. Ya, pertama-tama itu kita kita simpulkan di dalam pikiran kita, di dalam kepala kita, ya, melalui penalaran kita. Makanya the way of thinking itu perlu dididik, saudara-saudara. Ya, nah, kita ya akan belajar dari Irving Copy ya, juga Patrick Haley ya. Nanti kamu bisa baca ini, saudara-saudara, dan juga Rolf Dobelli gitu ya. Ya, yang juga banyak membahas ini tentang kerancuan-kerancuan berpikir. Umumnya ada 3 bagian, yaitu fallacy of relevance, kerancuan relevansi, dan juga fallacy of weak induction atau juga kerancuan induksi yang lemah, dan juga fallacy of ambiguity and grammatical analogy gitu ya, atau kerancuan ambiguitas dan analogi gramatikal gitu ya. Di dalam bukunya, Rolf Dobelli itu sendiri bahkan menguraikan 99 jenis sesar pikir dalam bukunya The Art of Thinking Clearly, saudara-saudara. Nanti kamu bisa kaji dan eksplorasi dan teliti, kamu udah gede gitu kan ya. Di sini akan kita lihat mungkin sedikit saja beberapa hal yang mungkin sering kita alami saja. Nanti akan ada PPT juga di media yang saya berikan terkait dengan perkuliahan kita ini nanti ya. Nah, kita akan lihat dulu, misalnya kerancuan berpikir, the social proof atau pengakuan sosial ya. Ini saudara-saudara ya. Ini terjadi ya, seringkali terjadi kalau ada bentuk-bentuk banyak orang, mayoritas gitu ya, adalah kecenderungan kita untuk mempercayai apapun yang mayoritas katakan gitu ya. Ini seringkali bahkan belum tentu itu sebagai benar kan gitu ya. Ingat ya, apa yang mayor itu belum tentu benar ya, saudara-saudara ya. Ya, apa yang mayoritas itu belum tentu benar. Misalnya ya, sebagian besar masyarakat memilih golput dalam pemilu, maka saya yakin pasti golput lah yang terbaik untuk dilakukan. Ya enggak juga. Kalau di dalam negara demokrasi itu salah. Gitu kan ya. Golput itu tidak diperkenankan. Itu salah karena tidak menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara kan begitu ya. Ini banyak juga terjadi, saudara-saudara ya. Contohnya ya, Twitter itu kan setiap hari selalu mengupdate trending-trendingnya gitu kan ya. Trending entah perkara apapun ya, misalnya All England gitu kan ya, yang kemarin juga berperkara, atau juga misalnya Gomcis ya kalau nggak salah ya, catur gitu kan ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali update gitu ya terkait dengan trending tersebut. Nah, kalau kita lihat ya, seringkali kan ya, banyak orang yang mengafirmasi tentang perkara tertentu, seringkali juga orang itu cepat sekali untuk percaya itu tanpa memverifikasi. Itulah yang disebut dengan salah satu bentuk ya,
kerancuan berpikir pengakuan sosial. Jadi saya ikut aja apa yang mayoritas katakan, nggak mau capek berpikir tentang kajian penelitian terkait dengan hal tersebut, terkait dengan data tersebut. Itu salah kaprah kita. Ya, jadi kita ikut-ikutan. Maka di situ mental kita jadi mental followers, saudara-saudara. Ya, gitu ya. Mental followers kan begitu, ikut aja. Ya, nggak mau berpikir kritis terhadap hal itu. Ini yang sering kali menjadi masalah. Itulah bentuk kerancuan berpikir pengakuan sosial. Atau yang lain, kerancuan ini disebut juga ya argumentum ad ignorantiam, saudara-saudara. Yang berikutnya ini ya, argumentum ad ignorantiam. Kerancuan ini terjadi jika sesuatu hal dinyatakan benar semata-mata karena belum dibuktikan bahwa hal itu salah. Gitu. Jadi belum ada buktinya kan, maka saya bisa anggap aja ini sebagai benar. Atau sebaliknya, sesuatu dinyatakan salah karena belum dibuktikan bahwa hal itu benar, dibalik-balik gitu kan ya. Padahal karena belum ada buktinya aja, gitu ya. Contohnya kayak gini nih, saya menganggap kamu menyukai saya pasti. Sebab selama ini kamu tuh nggak pernah sekalipun membenci saya. Gampang banget ya. Kalau bisa begitu nggak akan ada jomblo di dunia ini kan begitu. Karena kamu kan nggak pernah benci saya, berarti kamu mencintai saya dong. Kayak gitu nggak bisa begitu, gitu toh. Atau selama kamu tidak mengatakan tidak, saya berpendapat kamu mengatakan ya, gitu kan ya. Kamu kan nggak pernah katakan tidak, gitu kan ya. Berarti saya menganggap kamu bisa dong, kamu mengatakan iya, gitu kan ya. Nggak bisa begitu, saudara-saudara. Ya, itu perlu kajian, perlu verifikasi, ya. Nggak bisa kita memutuskan secara sepihak, gitu ya. Itu yang disebut dengan appeal to ignorance, ya, atau dalam bahasa Latinnya argumentum ad ignorantiam, saudara-saudara, ya. Yang berikutnya adalah bias otoritas. Ini mungkin yang banyak sekali kita alami gitu ya, yang juga terjadi ya, dan juga terutama ya kita bisa melihat ini di dalam kasus-kasus banyaknya iklan ya, ya juga endorse itu ya memang penting juga ya. Tetapi ya ini bisa membuat kita mengalami bias di dalam kerancuan di dalam pikiran kita terkait dengan pengambilan keputusan kita terhadap sesuatu gitu kan ya. Bias otoritas ini adalah kerancuan yang terjadi jika kita membenarkan atas dukungan ya pendapat tersebut dilakukan dengan jalan mendasarkan diri pada kewibawaan orang terkenal. Saudara-saudara, ya. Ya, jadi orang yang terkenal itu mungkin punya wibawa terhadap itu. Wah, dia aja pakai, pasti itu bagus gitu loh. Nah, ini nih, bias otoritas. Inilah yang seringkali dimainkan dalam iklan gitu kan ya. Saya nggak tahu mungkin di sini ada selebgram atau YouTuber gitu ya, saudara-saudara ya. Ya, sebenarnya kan mempermainkan itu ya, ya. Ya, kenapa kenapa apa namanya brand-brand tertentu itu berani untuk endorse ya misalnya apa namanya Blackpink gitu lalu juga BTS gitu ya kenapa itu ya karena memang otoritas orang yang berwibawa itu ya otoritas orang yang berwibawa itu berpengaruh sekali ya kepada semua orang konsumen-konsumen dalam hal ini untuk mempengaruhi daya beli gitu saudara-saudara ini penting ya misalnya kayak gini nih saya ingin membeli sampo X tersebut. Karena apa? Karena artis yang saya suka itu Agnes Monica itu memakainya juga. Gitu loh. Ya. Ya, padahal kan seharusnya gimana, Pak? Harusnya ya kita membeli sampo itu berdasarkan apa? Apa yang kita butuhkan, bagaimana corak rambut kita verifikasi data rambut kita kayak apa, dan saya cocoknya pakai apa. Kan kayak gitu. Nah, kalau saya pakai berdasarkan kewibawaan orang, padahal itu tidak cocok dengan saya, kan bisa merugikan saya juga gitu kan ya ya no? Kalau samponya itu mahal sekali rupanya dompet saya kecil maka saya harus mengejar sampo yang mahal itu kan salah bisa merugikan saya juga itulah bentuk-bentuk kerugian kita kalau kita terjerumus dalam bentuk-bentuk kerancuan berpikir ya atau di sini disebut dengan bias otoritas yang bahasa Latinnya disebut dengan argumentum ad verecundiam saudara-saudara ya berikutnya adalah bias cerita ya kerancuan ini biasa disebut sebagai red herring pengalihan isu saudara-saudara ya Rolf de Belli juga menyebutnya sebagai kerancuan ini sebagai tindakan pembingkaian. Ini banyak sekali saudara-saudara yang terjadi. Ya, kalau musim-musim pemilu, ya ini banyak sekali pembingkaian-pembingkaian ya. Atau bentuk lainnya adalah clickbait yang muncul ya. Beritanya begitu heboh gitu kan, judulnya begitu heboh dan luar biasa dengan huruf kapital semua. Ketika dibuka, bukan membicarakan tentang tema yang disebutkan gitu kan ya. Ya, itu sering terjadi. Itulah bias cerita, saudara-saudara. Maka kita harus lihat tuh,
koherensi, korespondensi, dan juga keselarasan terus-menerus antara judul dan juga isinya apa. Jangan sampai judulnya lain, isinya juga lain. Itu banyak sekali ya. Terutama kita hidup di media sosial ini, saudara-saudara ya. Kayak gitu. Contohnya begini, contohnya saja ya. Ini sering terjadi juga nih saudara-saudara. Saya mau mengambil sebuah contoh berita tentang ini gitu kan ya. Ya, ternyata karena saya belum baca isinya, saya baca judulnya aja. Saya lampirkan itu misalnya ke dalam tugas saya. Ketika dosen buka, isinya bukan itu. Nah kan yang rugi kamu sendiri kan gitu kan ya. Itu sering terjadi, saudara-saudara ya. Sering terjadi. Saya pernah menemukan itu dalam tugas-tugas mahasiswa. Dia mencoba merefer dari media tertentu, kasus tertentu terkait dengan hal-hal tertentu begitu ya. Dia mungkin hanya membaca judulnya saja. Ketika saya klik, ternyata isinya bukan itu. Nah ini ya bias cerita. Maka kita harus baca ya. Ya saudara-saudara, makanya orang-orang yang sering kali terpapar hoax itu adalah orang-orang yang malas membaca sebenarnya saudara-saudara ya. Itu juga sering terjadi. Atau juga berikutnya ya, kita melihat apa yang disebut dengan bias menyukai, atau di dalam apa namanya, bahasa Latin disebut dengan argumentum et misericordiam. Prof. Dobelli juga menyebutnya sebagai kerancuan ini sebagai heuristik afeksi atau afeksi heuristik ya. Sesat pikir ini juga sering disebut sebagai argumentum et misericordiam. Misericordiam itu apa ya? Belas kasih terjadi jika rasa kasihan digugah gitu. Ini banyak sekali terjadi saudara-saudara. Misalnya, saya mohon keikhlasan dan kebesaran hati Bapak agar meluluskan saya di kuliah filsafat dan logika semester ini. Sebab sudah 5 kali saya itu mengulang di mata kuliah ini dan saya terancam drop out. Kalau saya drop out nanti saya tidak akan dilanjutkan kuliahnya oleh orang tua saya. Begitu. Itu misericordiam, saudara-saudara. Itu menggugah rasa iba, gitu tuh. Ya, banyak hal yang lainnya saudara-saudara. Itu menggugah rasa iba. Padahal itu rancu sebenarnya. Gitu toh. Ya. Ini banyak terjadi, argumentum et misericordiam, saudara-saudara ya. Nanti kamu bisa cari lagi bentuk-bentuk dan contoh lainnya ya. Kamu harus mengeksplorasi ini, terutama di media sosial yang banyak juga terjadi. Berikutnya adalah induksi lemah ya, atau yang disebut dengan kerancuan induksi ya, gitu ya. Fallacies of weak induction. Kerancuan ini biasanya terjadi ketika hubungan antara premis dan kesimpulan tidak cukup bukti, tidak cukup nyambung, tidak kuat untuk mendukung kesimpulan, saudara-saudara. Itu dia. Ya, seringkali begitu. Nah, ini banyak sekali terjadi ya. Makanya ya, setelah kamu belajar ini, nanti tuh kamu tuh coba ya, ketika kamu berargumentasi, ya berbicara dengan orang ya, kamu cek tuh argumentasi-argumentasinya, apakah premis dia itu cocok dengan kesimpulannya atau tidak. Ya, jangan-jangan seperti yang kita alami seperti ini ya. Misalnya contoh ini. Tidak efektif ya. Saya kira tidak efektif jika saat kuliah mahasiswa itu letih dan lesu. Keletihan membuat orang sulit berkonsentrasi loh dan berpikir logis. Itu menjadi sulit tuh. Maka sebaiknya kita pulang saja dan beristirahat yang cukup ya, untuk jauh lebih bermanfaat. Itu jauh lebih bermanfaat bagi kesehatan otak kita. Gitu kan. Misalnya saya dosen kepada mahasiswa nih. Saya lihat wajah-wajah kalian letih lesu ya, gitu ya. Ya, daripada kalian letih lesu itu nggak bagus buat kuliah, gitu ya. Capek loh, ya. Maka sebaiknya kalian istirahat ya. Nggak usah ada kuliah hari ini. Meskipun kalian bahagia, tetapi itu argumen rancu, saudara-saudara. Itu argumen rancu, ya. Itu argumen yang sangat rancu karena memang apa namanya, antara premis dan juga kesimpulannya nggak nyambung. Kesimpulannya apa? Kita tiadakan kelas hari ini, gitu kan ya. Sebenarnya kan tujuannya itu, hidden agendanya itu. Tapi dengan alasan yang nggak nyambung sama sekali. Lelah itu tidak baik untuk kuliah, gitu ya. Meskipun mahasiswanya pasti senang ya. Ya pasti bahagia, nggak ada kuliah, hore hore hore, katanya begitu ya. Ini bentuknya saudara-saudara. Dan banyak bentuk lain yang terjadi juga ya. Nanti kamu bisa cari lagi contoh-contohnya, terutama di media sosial. Saya katakan begini karena nanti itu akan jadi tugas. Berikutnya adalah yang juga banyak terjadi sebab akibat yang salah atau false causality ya. Dalam bahasa apanya mah, Latinnya disebut dengan non causa pro causa. Antara sebab dan akibat tuh nggak nyambung sama sekali, saudara-saudara ya. Ya, misalnya begini, saya mendapatkan undian berhadiah. Kebetulan saya adalah mahasiswa Unpar loh. Pasti Unpar lah yang menjadi penyebab saya mendapatkan hadiah ini.
nggak nyambung gitu kan ya. Jaka sembung bawa golok gitu kan ya, nggak nyambung gitu ya. Itu non kausa pro kausa ya. Antara premisnya dan juga premis lainnya itu nggak nyambung hubungan kausalitasnya, sebab akibatnya itu nggak tepat, saudara-saudara. Ini banyak terjadi ya. Coba nanti kamu cek, kamu cari di media sosial ya, bentuk-bentuk seperti ini. Atau juga ya bias kebetulan gitu kan ya, atau yang disebut dengan dalam bahasa Latin post hoc ergo propter hoc ya, kerancuan berpikir seperti ini misalnya kayak ini. Jadi apa-apa yang kebetulan itu ditafsirkan sebagai penyebab gitu loh. Sebagai apa namanya? Penyebab sesuatu gitu yang sedang dialami. Contoh begini nih. Mengkambing hitamkan gitu lebih tepatnya ya. Persis sebelum dibagi soal ujian, kepala saya itu tertimpa cecak. Ada cecak yang jatuh di kepala saya tuh. Ketika itu saya tidak bisa mengerjakan soal ujian, maka pasti cecaklah yang menyebabkan kegagalan saya saat ujian. Nah, jadi ini kan mengkambing hitamkan cecak yang sebenarnya nggak nyambung sama sekali. Bilang aja kamu nggak belajar, bilang aja kamu nggak mempersiapkan segala sesuatunya. Kan begitu, ya. Itu kan lebih lebih apa ya? Lebih kesatria gitu kan ya, lebih lebih berani gitu loh, mengevaluasi diri gitu kan ya, bukannya menyalahkan orang lain. Aduh, saya itu gadgetnya rusak, gini segala macam dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi penyebab saya itu tidak lulus mata kuliah logika gitu kan ya. Banyak sekali alasan mengkambing hitamkan. Kalau memang mau ujian harusnya kan secara logis ya. Kalau kita berpikir kritis, kita persiapkan sungguh apa yang harus kita siapkan, kita lakukan ketika ujian. Begitu saudara-saudara ya. Itu disebut dengan post hoc ergo propter hoc atau bias kebetulan ya. Lalu juga ada juga yang contoh lain misalnya seperti slippery slope, fear of the valley menyebutnya sebagai bias asosiasi. Bias asosiasi itu kira-kira menyambung-nyambungkan gitu loh saudara-saudara ya. Menyambung-nyambungkan, menafsir-nafsirkan padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Belum tentu tepat gitu kan ya. Menghakimi orang ya dengan alasan-alasan yang belum tentu tepat gitu kan ya. Contohnya, sekarang dia minta A, besok pasti dia minta B, besok lagi pasti dia minta C. Makanya jangan beri dia A. Itu diasosiasikan, di apa namanya, seolah-olah ditafsirkan terus-menerus. Pasti ini, pasti ini, pasti ini. Padahal itu belum tentu tepat gitu loh. Ya. Contoh, misalnya kayak gini nih, aplikasi ini isinya semuanya cewek-cewek seksi ya. Pasti di dalamnya banyak bentuk pornografi. Kalau begitu aplikasi ini buruk dan tidak layak. Padahal belum tentu, kita belum melihat secara keseluruhan gitu kan ya. Kita hanya menafsirkan tanpa ada verifikasi data terlebih dahulu, saudara-saudara. Sebenarnya prinsipnya, saudara-saudara ya, kalau kita belajar kemarin tentang apa namanya kerancuan berpikir intuitif juga di awal itu tentang berpikir sistem satu dan juga berpikir di sistem 2 di dalam kajiannya Kahneman gitu kan ya. Ya, kita seringkali lebih suka untuk berpikir sistem satu sebenarnya daripada sistem 2. Karena sistem 2 itu akan mengarahkan kita pada kebenaran meskipun kita capek. Ya, sistem satu itu mengarahkan kita pada kerancuan seringkali, kan begitu ya. Karena kita tanpa verifikasi data. Sebenarnya seringkali kita tuh masuk dalam kerancuan karena kita malas membaca, malas untuk menelusuri data-data yang kita perlukan untuk menguatkan argumen kita, saudara-saudara. Begitu ya. Dan juga ini yang cukup berbahaya ya. Ini adalah stigma-stigma yang terlalu cepat, terlalu remeh, terlalu apa ya? Terlalu gegabah untuk mengambil kesimpulan atau disebutnya sebagai false consensus ya atau efek konsensus palsu, saudara-saudara ya. Atau kata si Rob the Belly ini sebagai kerancuan hasty generalization, saudara-saudara ya. Ini stigma-stigma banyak sekali terjadi, banyak sekali saudara-saudara ya. Misalnya ya, justifikasi yang tergesa-gesa. Pelaku bom itu adalah beragama X, maka agama itu adalah agama teroris. Ini banyak terjadi saudara ya. Suku ini adalah suku yang selalu orang-orangnya kaya-kaya gitu kan ya. Maka dia pasti kaya karena dia suku itu gitu. Belum tentu juga gitu kan ya. Nah ini generalisasi yang sering kali tergesa-gesa dan busuk, bau gitu loh. Nggak bener gitu kan ya. Nggak semua begitu. Stigma-stigma ini ya. Stigma-stigma ini yang sering kali memunculkan masalah provokasi saudara-saudara. Dan juga masalah akhirnya ribut kita satu sama lain kayak gitu.
ya, ya. Nah ini yang harus kita coba kaji. Ketika kamu menemukan hal-hal ini, jangan mudah terprovokasi gitu kan ya. Nggak semuanya begitu ya. Semua manusia itu unik saudara-saudara. Kita perlu verifikasi dulu ya. Ya, oh orang dari suku ini tuh jahat, berarti oh dia suku ini saya itu berarti dia jahat. Saya nggak mau bergaul dengan dia. Kayak gitu tuh, saudara-saudara. Itu yang banyak terjadi saudara-saudara ya. Ya, itu yang juga banyak sekali menimbulkan macam-macam bentuk stigmatisasi dan juga macam-macam bentuk keributan, provokasi, diskriminasi, ya keributan itu konflik antar suku, agama dan lain sebagainya. Ingat ya saudara-saudara ya, ya ini sangat penting sekali lagi ya, ini sangat penting karena ini berkaitan dengan hidup kita gitu ya, berkaitan dengan our daily life, mulai dari yang receh sampai big decision for your life gitu ya, sampai keputusan besar yang kamu ambil dalam hidupmu itu membutuhkan cara berpikir yang memang harus baik, saudara-saudara. Ya. Nah, ada juga yang disebut dengan argumentum et baculum, itu adalah bakulum itu artinya pentungan gitu ya, appeal to force gitu ya, merujuk pada kekuatan fisik atau ancaman secara psikologis. Ini terjadi ketika kita menggunakan kekuatan fisik atau ancaman secara psikologis agar sebuah kesimpulan itu diterima dan disetujui, saudara-saudara gitu ya. Dengan kekerasan, apa saja kekerasannya yang bisa mengancam orang tersebut gitu ya. Misalnya, seorang anak memaksa orang tuanya untuk mengirim uang tambahan. Jika tidak, ia tidak akan lulus mata kuliah yang diujikan gitu kan ya. Wah, ini mahasiswa-mahasiswa ini juga banyak kali ya yang kayak gini-gini ya. Itu ancaman padahal gitu kan ya, saudara-saudara. Atau ya misalnya seorang anak memaksa orang tuanya untuk mengirim, oh ini sama aja ya, ada dua. Atau misalnya, kamu harus belajar keras gitu kan ya. Kalau kamu tidak belajar keras ya, maka kamu akan saya pukul gitu ya, mengancam saudara-saudara. Itu kerancuan sebenarnya ya, itu kerancuan berpikir. Atau banyak contoh-contoh lain yang bisa kamu cari dalam relationship. Seringkali juga toxic relationship itu karena banyak sekali argumentasi ancaman yang dialami kali ya gitu ya, bisa jadi ya, ya ancaman-ancaman tertentu, kamu tuh nggak bisa hidup tanpa aku ya, kamu harus ini karena saya ngasih duit, kalau kamu nggak melakukan ini saya nggak akan ngasih duit terus ke kamu gitu kan, mengancam gitu kan ya. Nah ini saudara-saudara terjadi banyak sekali, nanti kamu bisa cari contohnya yang lainnya. Ini apa namanya, langsung menyerang aspek psikologis orang yang dituju gitu kan ya, apalagi dengan ancaman dan kekuatan fisik itu membuat orang kan takut gitu kan ya, sehingga harus menerima kesimpulannya ya. Yang lebih besar, kasus yang lebih besar misalnya adalah diktator-diktator, saudara-saudara gitu ya. Diktator-diktator kalau dia jadi pemimpin ya berbahaya. Kamu kalau nggak ikut saya tembak kan gitu kan ya. Ini berbahaya ya. Argumentum et baculum. Maka kita harus kritis yuk, kritis yuk, kritis yuk, kritis yuk gitu ya, saudara-saudara. Dan juga ada yang disebut dengan kecenderungan omong kosong atau strawman ya. Strawman itu orang-orangan sawah gitu ya. Ini orang-orang yang nggak, malas berpikir aja gitu kan ya, malas banget berpikir. Argumentasi ini digunakan untuk menyamarkan kemalasan berpikir, kebodohan, dan mengacaukan argumen dan menyimpulkan bahwa argumen lawan itu omong kosong. Itu salah, nggak tepat saudara-saudara ya. Misalnya begini, jadi kamu tidak suka pelaku dihukum, misalnya ada orang yang dihukum gitu kan ya, jadi kamu tidak suka pelaku dihukum, berarti kamu adalah simpatisan dia, pasti kamu bagian dari mereka. Kan belum tentu juga ya. Itu berbahaya ya, apalagi kalau di bidang hukum ya berbahaya. Masa menuduh orang sembarangan gitu kan ya. Ya, bukan karena tidak mau pelaku itu dihukum gitu, tetapi kan perlu dikaji apa yang dia lakukan, perkara apa yang dia lakukan, lalu pasal apa yang harus diberikan kepadanya dan lain sebagainya, kan gitu. Tetapi karena langsung karena sudah geram duluan gitu kan ya, karena tidak suka, malas berpikir ya, lihat tadi sini ya, kebodohan itu ya, langsung saja mengatakan, oh kamu kan nggak setuju dia dihukum, berarti kamu juga bagian dari dia ya. Nah belum tentu saudara-saudara ya, kayak gitu. Ini disebut dengan kerancuan berpikir strawman, orang-orangan sawah ya, kemalasan berpikir. Ini banyak terjadi, silahkan nanti dicari lagi ya. Lalu juga ini yang juga banyak terjadi, argumentum ad hominem. Yang terakhir ya saudara-saudara ya, sebagian aja yang akan saya jelaskan di sini. Selebihnya kamu eksplorasi melalui video yang ada di channel YouTube saya dan juga di berbagai buku atau juga jurnal yang lainnya ya. Ini yang terakhir nih tentang argumentum ad hominem gitu ya. Argumen against the person. Kerancuan berpikir ini selalu melibatkan dua pembicara. Gitu?
ya, baik secara langsung maupun implisit gitu ya. Di media sosial juga bisa terjadi. Orang pertama misalnya menyampaikan argumen tertentu dan yang lainnya kemudian merespon dengan mengarahkan perhatiannya bukan pada substansi argumennya. Nah, ini perhatikan ya. Bukan kepada substansi argumennya, bukan materinya, tetapi terhadap kelemahan atau masa lalu orang tersebut. Nah, nanti kita lihat ada 3 bentuknya, saudara-saudara. Yang pertama itu misalnya adalah argumentum ad hominem abusive, ya. Itu menyerang seseorang dengan menunjukkan kelemahannya, gitu ya. Ketika tidak bisa menyerang argumennya, sudah merasa kalah, nggak bisa menjawab lagi, maka serang saja orangnya. Itulah jargonnya argumentum ad hominem ini, ya. Padahal kelemahan orangnya tidak berkaitan dengan materi gitu loh. Misalnya seperti ini nih, seorang ketua RT harus mampu. Saya mengatakan, seorang ketua RT harus mampu menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda. Suku, agama, golongan, sehingga rukun dan damai. Akan tetapi, mohon maaf, Anda kan belum layak menjadi ketua RT karena Anda sendiri bercerai dengan istri Anda. Begitu, nggak nyambung antara bercerai dan juga kompetensinya sebagai ketua RT, saudara-saudara. Gitu ya. Jadi yang diserang itu adalah kelemahannya. Ingat ya, di dalam berargumen saudara-saudara, kita tidak bisa menyerang persona, ya. Tidak bisa menyerang person. Ketika kamu berdebat dengan orang lain, kamu perhatikan dia kalau debat-debat pilkada, pemilu, ketika dia sudah menyerang sisi personal dari orang itu udah kalah. Itu nggak benar, nggak bisa dipilih sebagai tepat gitu loh, saudara-saudara. Ini argumentum ad hominem, ya. Abusive tadi. Yang sekarang itu adalah argumentum ad hominem circumstantial, ya. Yang dituju itu adalah keadaan, situasi khas seseorang. Berguna untuk menegur, menyindir, disindir gitu kan ya. Ini banyak nih terjadi. Orang-orang suka menyindir itu bagus. Kadang bagus gitu kan ya. Kadang berlebihan juga. Tapi sebenarnya itu rancu. Ya, misalnya saya mengatakan, seorang yang dewasa dan mandiri tentu tahu bahwa membolos kuliah itu adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh mahasiswa. Gitu kan ya. Padahal bilang aja, kamu tuh kenapa membolos gitu kan ya, hari alasannya apa dan lain sebagainya. Tapi karena menyindir gitu kan ya dengan bahasa yang halus gitu loh. Atau pria yang sejati selalu peka memahami kebutuhan orang yang dicintai gitu kan ya. Kalau kita mengingatkan pacar kita atau juga orang dekat kita gitu kan ya. Ya seolah-olah kamu tuh gak pria sejati. Sebenarnya mau mengatakan itu gitu kan ya, menyerang pribadinya dengan cara yang halus, saudara-saudara. Itu circumstantial ya, argumentum ad hominem circumstantial. Dan yang terakhir adalah tukokwe ya. Kalau kamu pernah menyerang orang lain ya karena kamu itu nggak suka dimarahin ya, ini kamu sudah masuk argumentum tukokwe ya, ad hominem tukokwe. Contohnya begini nih ya. Ketika kamu dikritik karena mencontek, lalu membalikkan argumen dan mengatakan bahwa dia pernah mencontek ketika semester pertama. Gini nih, kayak gini. Kamu kenapa mencontek? Contek itu nggak boleh. Alah, kamu ngapain bilangin aku, orang kamu dulu aja pernah contek? Gitu, ya. Jadi membalikkan keadaan, membalikkan situasi, menyerang kembali dengan masalah yang sama. Padahal itu masalah saya gitu kan ya. Itu rancu sebenarnya saudara-saudara ya. Ini banyak terjadi loh ya. Nanti kamu coba cek ya pengalaman yang kamu pernah lakukan kayak apa gitu kan ya. Ya, ya, itu banyak sekali terjadi saudara-saudara ya. Mungkin kamu juga, ya saya juga mungkin pernah gitu. Lah kamu aja begitu, kamu aja nggak bener. Kamu mandi sana gitu kan ya. Ah kamu aja belum mandi, ya dibalikan gitu kan ya. Ini banyak terjadi saudara-saudara. Itu dari yang receh ya sampai yang besar ya. Saudara-saudara, itu akhirnya ya. Tapi di akhir penutup ini saya mau mengatakan kepada kamu, kerancuan berpikir itu sangat penting ya. Sekali lagi mulai dari hal yang receh yang terkait dengan daily life kita dan juga sampai hal yang besar nanti, yo bahkan sampai negara dan lain sebagainya, itu terkait dengan the way of thinking kita untuk berargumen, menarik kesimpulan dan melakukannya, saudara-saudara. Maka kalau kita tidak menyadari bentuk-bentuk kerancuan berpikir itu, maka parahlah kita, salahlah kita, dan kita terjerumus pada bentuk kerancuan berpikir dan kita dibodohi begitu lama gitu kan ya. Ya, maka mari ya, kuncinya cuma satu. Nanti kita akan belajar lagi minggu depan ya. Ya di minggu berikutnya ya, tentang apa? Computational thinking, the way of thinking kita harus diperbaiki ya, terutama di kita masuk di dalam perguruan tinggi ini sebenarnya untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan ya, paradigma berpikir kita
ya, terutama untuk kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari kita agar kita mampu berpikir benar dan sampai pada kebenaran, saudara-saudara. Oke, begitu saja saya kira untuk tema kali ini. Semoga berguna bagi kamu dan juga bagi hidup kamu dan juga bagi orang lain. Semoga semakin baik ya, sehat selalu gitu. Jangan lupa subscribe, kalau nggak subscribe kamu auto. Oke, see you next time and love you 3000. Dadah.